Lah emang lu siapa? Nggak ngenalin deh. Kan muka kita mirip. Sama-sama bulat, sama-sama lancip pantatnya, sama-sama pengok pipinya. Enggak, ini habis ditonjok orang tadi. Lah sama, bapak juga tadi habis tonjok orang. Jadi nak, dulu itu Tapi papa yakin kita bikin anak nih? Kan papa nyari duit aja goblok. itu jangan kebanyakan dipikirin. Banyak anak mah banyak rezeki. Ah, itu bener itu. Pokoknya kalau kita banyak anak otomatis jadi orang kaya kita ya. Nah udah, yuk kita main yuk. Ampar-ampar pisang koblok. Lakiku cuman modal pisang. koblok. Nah, jadi juga ramuan kita. Nih pak, kita udah. Pakai musim susu. Ih anjing, gue ditinggalin. Aduh, terus nih anak gimana nih kabarnya? Setelah gue pikir mateng-mateng, berlama-lama dan penuh perhitungan, gak ada cara lain sih. Ya udah kalau gitu salam kenal kita. Halo, aku bapak kandung. Terus temen gua lagi sekarang nih maksudnya apaan? Ada jadi gak enak nih. Apalagi dulu kamu pernah dibuang ya. Tapi ya namanya manusia ya, pasti nggak luput dari kesalahan. Bapak ini punya utang 5 juta sih sama orang. Itu bayarin ya. Itu bapak kandung gua sendiri. Tapi dia anjing udah buang gua. Tapi kalau dia mati masih ngutang, kesian bapak kandung gua. Tapi kalau gua ngasih beneran dipakai buat bayar utang nggak? Ya udah deh, gua kasih aja deh. Tolol lu, ngerawat lu aja kagak. Enak banget tahu-tahu minta duit. Ya udah deh, nggak usah deh. Tolol lu, itu bapak kandung lu anjir. Pusing. Nggak usah pusing bang, karena jawabannya simple. Kalau lu ngasih itu bener, tapi nggak ngasih itu lebih bener. Tergantung niat lu apa. Oh, jadi nggak usah berbakti sama orang tua nih. Loh, enggak. Justru dia lagi mau berbakti sama bapaknya dengan cara nggak ngasih ke bapaknya. Orang tua yang bener tuh kan biasanya kalau minta sama anak tuh ngira-ngira ya. Atau bahkan ada yang usaha bener-bener kalau bisa nggak ngerepotin anak gitu. Karena mereka sayang sama anaknya. Tapi kalau ketemu bapak anjing begini nih, kan dia buang elu nih. Artinya kecil kemungkinannya dia sayang sama elu. Artinya kalau dia minta sama elu, kemungkinan besar nggak bakal ngira-ngira. Yang penting gue bisa dapat banyak dari ini anak gitu. Lu bareng bang, mesin ATM lu. Kalau nggak percaya coba aja itu kasih, coba 5 juta. Nih pak, saya kasih 5 juta karena saya mau berbakti. Nah, pintar paham agama ya. Laki dong. Goblok, entar dulu. Lah goblok. Baru tadi 5 juta gimana sih pak? Kan utang bapak sebenarnya 10 juta. Bapak pakai 5 jutanya buat deposit judol. Maksudnya supaya ntar duitnya double. Terus bisa lunas deh utang bapak. Sayangnya bapak kalah judol. Jadi minta lagi dong 5 juta. Di video yang kemarin itu bang, yang ini nih, itu kan gua ngomong ya, orang tua itu tanggung jawab anak. Anak mesti ngurusin orang tua. Anak itu mesti berbakti sama orang tua gitu kan. Nah pernyataan ini tuh kontroversi sampai akhirnya gue dimarahin sama orang-orang. Ya kalau lihat di video itu tuh ya komentarnya ya gitu ya, marah-marah gitu ya. Nah mereka itu memang punya orang tua yang bermasalah bang. Kita sebut aja gitu, yang orang tuanya kabur, yang gak peduli, yang bahkan ngebuang anaknya gitu dan segala macem gitu kan. Nah pernyataan gue ini tuh nggak masuk ke mereka ya, maksudnya ya gimana, lu gila apa? Ya gue dibuang sama bapak gue nih, terus lu nyuruh gue berbakti, gimana lu gila ya? Gitu kan. Sampai akhirnya gue dimarah-marahin gitu. Sebenarnya itu nggak apa-apa, itu gue yang salah. Justru gue yang mesti minta maaf gitu, gue minta maaf. Karena di video itu tuh emang kayak gue tuh mukul rata gitu. Walaupun jujur sebenarnya niat gue bukan itu. Kayak seakan tuh kayak pokoknya lu itu apapun masa lalu lu mesti berbakti sama bapak lu, sama orang tua lu. Lu tuh mesti harus ngurusin orang tua lu. Di video itu tuh gue kayak gitu tuh, seakan kayak gitu. Walaupun sebenarnya niat gue bukan itu. Jadi gue bukan nyalahin yang marah-marah gitu, tapi gue nyalahin diri gue sendiri yang salah ngomong gitu bang. Karena pas gue baca komentar orang yang marah-marah itu, orang-orang yang marah-marah, itu gue ngeliat ada 2 tipe gitu. Ini orang-orang yang orang tuanya bermasalah gitu ya. Pertama, itu dia tuh nggak tahu mesti ngapain. Gue punya orang tua yang bermasalah, terus gue nggak tahu gue mesti ngapain, solusi gue buat gue tuh apa gitu. Yang kedua, dia tahu mesti ngapain, tapi keputusan itu dia ambil atas dasar kehendak diri dia sendiri. Nah berarti dari 2 tipe ini gue jadi ambil kesimpulan, oh berarti lu belum tahu ya kalau agama tuh udah ngasih lu solusi lo. Agama tuh udah ngasih tahu lu mesti ngapain gitu sebenarnya. Berarti lu belum tahu ya. Dan setelah gue pikir-pikir lagi sih emang bener ya, kayak pemuka agama kita tuh kalau udah ceramah tentang orang tua pasti template gitu. Ibu lu tuh udah ngandung lu 9 bulan, surga di telapak kaki ibu. Kalau nggak ada orang tua lu nggak ada. Mau bagaimanapun itu orang tua lu.
Ya kasarnya begitu tuh, ya kan. Lu mesti berbakti sama orang tua lu lah. Ya gimana? Gue dibuang sama orang tua gue. Gimana berbaktinya? Dia kabur. Gue berbakti gimana? Gitu kan. Gak mau tahu, pokoknya lu itu anak mereka, lu tuh mesti berbakti sama mereka. Pusing kan. Ini apa gue yang mainnya kurang jauh? Karena gue selama ini sih belum pernah ya dengar pemuka agama yang ngasih solusi buat orang-orang yang emang punya orang tua bermasalah kayak begini gitu. Lu sendiri pernah dengar gak sih? Gue nggak tahu ya. Gue soalnya belum pernah gitu. Jadi ibaratnya tuh kayak gue tuh bukan butuh diceramahin, gue tuh butuh dikasih solusi. Gue mesti ngapain lah, gitu. Jadi kayak miss yang gede banget gitu. Karena padahal ini masalah yang dihadapin nggak 1-2 orang gitu loh. Kayak ya kan banyak kan orang tua yang bermasalah kayak begini kan. Jadi jujur sebenarnya mudah-mudahan yang kemarin komentar marah-marah itu tuh nonton video ini ya. Jujur sebenarnya bang, gue tuh di pihak lo gitu. Biar gue jelasin ya. Gini. Pertama kita bisa setuju lu nggak? Kalau Allah udah nyuruh kita berbakti sama orang tua, artinya kita tuh wajib berbakti sama orang tua. Kita setuju itu dulu bisa nggak? Ya katakanlah lu setuju gitu ya, katakanlah begitu ya. Apa kabar bang sama kasus anak yang udah dinodain sama bapaknya dari umur 8 tahun? Ini kan dengan kata lain yang komentar ini nggak setuju kan kalau ini anak cewek mesti berbakti sama bapak anjing ini nih, gitu kan? Maksudnya apa? Gue dicabulin sama bapak gue sendiri, berbakti gimana sih gitu kan? Coba deh kita bikin kronologi deh. Dia kan nggak cerita full, kita nggak dengar cerita fullnya nih gitu ya. Kita bikin kronologi seaneh-aneh gitu ya. Anak cewek nih dicabulin sama bapak kandungnya sendiri, si anjing nih. Terus ceritanya dia tuh diselamatin lah sama paman bibinya gitu. Yang ini tai lah, nggak tahu kemana gitu kan, lost kontak gitu. Mampus lah di penjara lo anjing gitu kan. Nah terus udah gede nih anak nih. Terus dia nonton video TikTok yang kemarin, lu mesti berbakti sama orang tua. Gimana? ya, nangkep ya. Gue salahnya di mana, lu nangkep ya? Oke. Masa gue masih harus berbakti sama orang tua sih? Masa Allah nyuruh gue pura-pura bego gitu? Enggak, pencabulan kemarin tuh enggak kejadian, enggak. Anggap aja enggak ada apa-apa gitu. Enggak, pokoknya lu tetap harus berbakti sama orang tua gitu. Masa Allah mau kita pura-pura bego kayak gitu sih? Padahal Allah sendiri yang ngasih kita otak loh. Jadi aneh kan? Nah tapi itu tadi, kita wajib berbakti sama orang tua waktu Allah suruh kita berbakti sama orang tua. Kalau emang kayak gitu, terus ini anak cewek berbaktinya gimana? Jadi kita masuk ke isi dari berbakti itu bang. Apakah berbakti itu artinya kita harus nurutin semua kemauan orang tua gitu? Apakah begitu? Gue merasa di video yang kemarin tuh lu nangkepnya gue ngomong begitu, walaupun sebenarnya enggak gitu bang. Contoh nih anak deh, kasus yang tadi ya. Kira-kira dia mesti ngapain? Seandainya bapaknya datang lagi deh pas nih anak udah gede gitu, dia mesti ngapain? Kalau lu tanya gue, pertama tuh anak cewek harus ngejauh dari bapaknya. Karena ini udah bukan soal berbakti lagi, ini udah soal keselamatan nyawa dan kehormatan gitu. Kalau udah ngomongin soal keselamatan nyawa dan kehormatan itu berbakti jadi nomor sekian dong. Iya dong, iya kan? Masa iya gue berbakti tapi gue harus kehilangan kehormatan nyawa gue, mesti nggak mungkin dong, ya kan? Nah itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau kita masih mau ngomongin berbakti nih, sebenarnya tuh anak cewek ngejauh dari bapaknya itu juga termasuk berbakti sama bapaknya. Bisa dia berbakti sama bapak modelan anjing kayak begini tuh masih bisa bang. Dia ngelakuin karena Allah itu masih bisa. Kan ceritanya nih anak cewek nih mau berbakti sama bapaknya nih, si anjing nih ya kan. Dia tuh masih mikir kayak bagaimanapun dia bapak gua gitu misalkan ya. Terus caranya gimana? Usaha paling maksimal yang bisa dia lakuin adalah ngejauh sejauh mungkin dari bapak dia sendiri. Kenapa? Karena ini bapak cabul. Kalau dia nggak ngejauh ntar itu bapak bikin dosa lagi gimana? Udah nggak bisa dibilangin dah kita mesti deket sama dia terus kita kayak coba dia rubah pelan-pelan. Enggak gitu. Itu cara dia berbakti sama bapak dia yang bangsat itu. Mau dia ntar main cewek ke, mau dia cabul lagi sama orang lain gitu, itu udah bukan lagi urusan anak itu bang. Yang penting dia udah berusaha semaksimal mungkin dengan cara ngejauh dari bapaknya itu. Ujung-ujungnya mau ntar nasib bapaknya masuk neraka kayak itu udah bukan urusan anaknya lagi gitu. Yang penting buat nih anak sekarang adalah dia udah ngelakuin apa yang Allah mau, yaitu berbakti sama bapaknya dengan cara ngejauh dari bapaknya sendiri gitu bang. Sekarang gini, nih anak cewek kan ngejauh dari bapaknya nih, ya kan? Pertanyaannya, niatnya apa? Pertama, karena tadi itu yang berbakti yang tadi tuh, ya kan? Yang supaya bapaknya nggak bikin dosa lagi, yaitu cabul sama dia sendiri itu, ya kan? Kedua, dia mau balas dendam. Gue nggak peduli sama lu, bodo amat lu mau mati kek, lu udah bukan lagi bapak gue. Nah, yang mana nih?
Nah kalau gue tanya lagi, kira-kira Allah mau nih anak pilih yang mana? Kira-kira Allah mau nih anak cewek punya hati yang mana gitu maksud gue bang. Jadi Allah tuh gak mungkin nyuruh kita pura-pura bego gitu. Dan bakti kita itu gak melulu nurutin apa maunya orang tua. Kita bukan ngelakuin apa yang orang tua kita mau, tapi kita ngelakuin apa yang Allah mau kita lakuin ke orang tua kita. Jadi itu anak cewek ya, satu tindakan, dua niat yang beda. Sama-sama ngejauh dari bapaknya, tapi niat dia apa? Bakti atau bodo amat balas dendam. Nah pilihan ini dipilih, otomatis kan masuk ke dalam hati tuh, ya kan? Itu hati dibawa mati bang, dinilai sama Allah nanti. Kalau misal dia pilih yang balas dendam, makanya tadi gue bilang gue sebenarnya di pihak lo bang. Gue tuh gak mau lu tuh berpikir yang itu gitu. Sekarang narasi orang tua bukan tanggung jawab anak disuarain sama influencer. Itu bahaya banget, karena semua orang tuh dengerin bang. Bener-bener semua orang, termasuk orang-orang yang punya hubungan renggang sama orang tuanya, yang hubungannya tuh lagi diambang gitu. Nih coba sekarang lu bayangin ya, ada anak laki nih misalkan, dia ngertinya gue mesti ngasih ke emak gue dah gitu kan. Tapi emaknya rese. Resenya tuh kayak suka ngungkit-ngungkit, terus suka ngerendahin, terus ngebandingin, matre, galak. Emak-emak modelan kayak begitu tuh nggak satu dua gitu ya, banyak banget ya, ya kan ya. Tapi ya udah, nih anak laki ceritanya pengen tetap menanggung emaknya karena ya kalau bukan dia nanggung siapa lagi gitu, ceritanya gitu ya. Ketemu influencer ngomong, lah itu mah tugas negara, kenapa jadi lu yang nanggung? Kalau lu mau berbakti dengan cara ngasih mereka segala macem gitu, itu bagus, tapi lu nggak mesti. Bahasanya tuh kurang lebih begitu, ya kan? Kira-kira ini anak laki setelah dengerin ini influencer nih, mikirnya jadi gimana bang? Jadi ada kemungkinan, wah iya juga ya, apalagi emak gue rese, gak pernah ngehargain, ngerendahin, gak pernah bersyukur sama apa yang gue kasih. Udahlah, lagi kan sebenarnya itu emak juga bukan tanggung jawab gue. Gimana bang? Pertama, soal negara. Lu kan tahu negara kita kayak apa. Mohon maaf nih kan, bisa gak diharap? Itu satu. Kedua, tuh anak laki udah salah kalau ngarep emaknya itu mesti perfect. Kita tuh hidup di dunia yang manusianya itu pada kurang ajar, termasuk orang tua bisa juga. Tapi lu mesti tahu loh, Allah itu maha adil bang. Kalau lu tetap mau nanggung emak lu, walaupun kelakuan emak lu tuh resek kayak begitu, itu nilainya bakal lebih tinggi di mata Allah dibandingkan sama orang yang nanggung emaknya, yang emaknya perfect. Bener, karena cobaannya itu lebih berat punya emak yang rese. Masuk akal gak sih? Nggak salah lu ngarep punya emak yang perfect gitu, lu berdoa supaya emak lu dapat hidayah supaya berubah gitu, nggak salah itu kan. Tapi kalau Allah udah ngasih lu emak yang rese, itu artinya Allah pengen lu punya emak yang rese. Allah tuh lagi nguji lu bang, masa nggak kelihatan sih? Masa nggak kelihatan sih? Atau jangan-jangan lu emang nggak pernah ada niatan mau ngelihat? Jangan-jangan lu nggak pernah mikirin Allah tuh mau gue ngapain ya? Kalau misal dibilang berbakti itu yang penting lu nggak bikin malu emak bapak lu, yang penting lu nggak ngerepotin orang tua lu. Enggak, sebenarnya nggak segitu doang gitu bang. Itu terlalu kerdil untuk dibilang keseluruhan berbakti gitu loh. Itu salah satu cara berbakti, tapi nggak itu doang. Kalau misalkan Allah itu nyuruh kita ngurusin orang tua kita, artinya kita wajib ngurusin orang tua kita. Yang penting Allah tuh suruh kita apa gitu bang. Terus kalau orang tuanya kabur itu gimana bang? Ya berarti lu gak disuruh berbakti dengan cara ngurusin orang yang gak ada. Jadi kewajiban berbakti lu itu gugur gitu bang. Kalau misalkan bapaknya judul, ya berarti cara lu berbakti adalah dengan jangan ngasih duit ke dia bang. Kan kita gak boleh biarin dia itu terjerumus terlalu dalam ke dosa kayak gitu kan. Makanya cara berbakti kita adalah ngindarin dia dari itu dengan cara paling maksimal kita nih. Misalkan gitu ya, itu adalah dengan cara jangan ngasih duit ke dia, kayak gitu. Jadi gak melulu hal-hal positif yang kita mesti turutin semua kemauan orang tua. Enggak. Kalau misalnya itu cuma buat dia gimana? Kalau misalkan itu buruk buat dia, masa kita kasih? Kalau misalkan kita nggak kasih, akhirnya dia pinjol, terus dia utang sana sini, akhirnya kelilit utang, akhirnya dikejar orang, terus akhirnya mau dipenjarain orang. Kita mesti ngapain? Ya kemungkinan ya, kita biarin dia di penjara bang. Walaupun itu orang tua kita. Oh berarti lu nggak mau berbakti sama orang tua lu ya? Lu berarti nggak sayang sama orang tua lu ya? Enggak itu. Lu tau nggak sih Rasulullah sendiri yang ngomong gitu. Kalau misalkan anak kandungnya itu sendiri yang maling, dia yang potong tangannya, dia sendiri yang potong tangannya. Apakah artinya Rasulullah gak sayang sama anak kandungnya? Enggak bang. Tapi kalau misalkan orang tua lu itu udah jompo, udah gak bisa ngapa-ngapain, terus juga pemasukan juga udah gak ada, sedangkan lu lagi punya gitu, ya kan?
Ini kita bicara orang tua yang bener lah gitu, ibaratnya gitu ya. Nah, terus akhirnya lu gak mau ngurusin karena lu gak dengerin orang yang tadi. Akhirnya keluar kata-kata mainstream. Ya gue digedein sama orang tua gue tuh kan kewajiban orang tua gue. Gue gak minta dilahirin tahu. Kayak gitu. Masa sih lu kepikiran kayak gitu bang? Masa sih lu merasa Allah nih pas tahu lu punya pikiran kayak gitu, terus Allah bakalan kayak, wah ini hamba gue yang the best nih, ini bagus nih, ini kekinian nih, ini open minded nih, gue bangga sama hamba yang ini nih. Masa sih kayak gitu bang? Dan ini biar lu tahu nih bang, agama tuh ngasih tahu lo, kita tuh minta dilahirin, kita yang minta dilahirin, tapi kita dibikin lupa karena dunia ini kan ujian gitu kan. Akhirnya kita dibikin lupa supaya tes ujiannya ini itu adil gitu, fair. Kita tuh dulu minta dilahirin, kita ditanya, lu mau jadi apa? Kita pilih menjadi manusia. Yakin? Nanti cobaannya banyak loh. Nanti orang yang bangsat banyak loh. Yang ngejerumusin lo ke neraka banyak loh. Resikonya gede. Nanti orang tua lo bisa jadi kurang ajar sama lo juga loh. Tetap lo mau jadi manusia. Terus kita mau, buktinya kita sekarang jadi manusia kan. Jadi kita minta dilahirin. Gitu. Jadi kan kemarin banyak yang komentar marah-marah sambil ngasih contoh kronologi, kalau orang tuanya begini bang, kalau orang tuanya begitu bang, gitu kan. Nah, setelah gue jelasin kayak tadi, coba deh sekarang lo komentar tapi gak usah ngasih kronologi kejadian lagi. Kali ini coba lo pikir sendiri dulu. Ada kejadian kayak gini, kira-kira Allah maunya anaknya ngapain ya? Gitu, coba deh. Kuncinya yang penting dikit-dikit Allah coba. Mungkin juga jawabannya susah didapat, atau kayak lama dapatnya, atau kayak berat kalau misalkan memang benar itu jawabannya, pahit. Tapi intinya kita itu karena Allah. Dan apapun yang kita ambil keputusan tapi itu karena Allah, itu udah gak ada salah bang, insya Allah bang. Yang ada itu benar sama lebih benar. Dan apapun keputusan yang lo ambil, yang lo merasa benar lo ambil, tapi itu gak karena Allah, itu jadi salah bang. Gitu. Kalau lu mau bilang, lu mah enak bang ngomong, lu gak ngerasain jadi gua. Lah, mohon maaf. Emang lu kira series-series Tekotok tuh datangnya kisah dari mana? Series Ibu Matre, series Mama Bermasalah, itu dari mana bang? Gue cuma gak cerita aja, dan ngapain juga gue cerita gitu kan. Tapi kalau lu bilang gue gak ngalamin, ya jujur aja enggak juga sih. Gue cuma gak cerita aja gitu. Jadi ini tuh sebenarnya gue pengen ngelurusin doang gitu, bahwa itu tadi, lu tetap bisa berbakti kok sama orang tua yang bermasalah. Lu jangan sampai ketipu sama kelakuan orang tua lu yang gak beres ini nih. Apalagi bapak anjing yang cabul tadi tuh, ya kan, nipu lu untuk jadi gak mau berbakti gitu. Bisa ada caranya, tapi bukan dari pemuka agama yang template bang. Tinggal dari apa kata Allah aja. Gak selalu kayak gue mesti ngurusin, atau kayak gue mesti turutin 100% keinginan orang tua gue gitu, atau apa gitu. Tergantung lagi caranya. Dan balik lagi, itu niatin karena Allah bang. Gue cuman gak mau, ya jujur aja, jangan sampai kelakuan orang tua lo itu justru nyeret lo juga ke jalan yang Allah murkai. Sebenarnya poin gue itu bang, makanya gue bilang gue tuh di pihak lo sebenarnya bang. Tetap berbakti, tapi dengan cara yang Allah mau gitu. Dan lo tahu gak sih, sebenarnya kasus ini tuh gue cerita dikit ya. Sebenarnya ini gue yang cari masalah sendiri sih, dan akhirnya gue yang kena marah-marah gitu kan. Gue berkaca dari kejadian ini gitu. Awalnya gue ngedown, gue dimarah-marahin, gue murung gitu kan gue. Ya Allah gini amat gue ya gitu kan. Tapi setelah itu gue mikir lagi ya, kayaknya ini cara Allah untuk nabok gue dah. Karena emang jujur, gue udah lama jauh dari Allah sih. Dan gue sadar gitu loh, gue sadar gue jauh dari Allah gitu. Kalau nonton Tekotok ya, mungkin lu notice dah, kayak 2 atau 3 series ke belakang tuh kayak jelek gitu. Gue tahu nih, gue berasa gitu, karena memang gue tuh emang lagi jauh dari Allah gitu bang. Jadi justru nih, marah-marah lu pada bang, itu bagi gue sekarang kayak hidayah dari Allah gitu. Justru jadi sekarang gue yang terima kasih sama lu sih bang. Selain gue diajarin sama lu pada gitu, mudah-mudahan gue bisa dapat hikmah gitu. Jadi di akhir video ini gue mau bilang, tadi gue udah jelasin semuanya tentang kita harus kayak gimana sih gitu kan. Itu opini gue sih ya, pendapat gue gitu.
Kalau lo masih nggak mau terima ya itu hak lo, gue kan nggak bisa maksa gitu. Kalau misal lo masih mau marah-marah pun ya, kalau emang Allah maunya gue masih dimarah-marahin ya nggak apa-apa. Berarti kemungkinan masih ada hikmah yang belum dikasih semua nih ke gue gitu. Di sini gue cuman ngelakuin apa yang lagi Allah suruh ke gue sih. Video ini tuh sebenarnya berkali-kali gue pikirin mau bikin apa enggak ya, sampai akhirnya enggak sih, ini Allah yang suruh gue bikin sini. Makasih bang ya. Assalamualaikum.